Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu, para peserta sharing session dengan tema pada pagi ini Understanding Carbon Capture Storage atau CCS and Carbon Capture Utilization Storage atau CCUS 101 for K3S. Terima kasih untuk kesediaan kita mengikuti atau telah hadir di sharing session yang ketujuh ya kalau dimulai dari tahun yang lalu. Sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, kami perlu sampaikan sedikit tata tertib selama sharing session di sini. Boleh disampaikan, boleh di-share screen tata tertibnya. Baik, Bapak Ibu, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sharing session kita, maka kami dari panitia menyampaikan ada sedikit saja tata tertib yang perlu kita patuhi. Kami minta supaya para peserta menuliskan nama akun MS Team-nya dengan format nama dan asal perusahaan, misalnya Gatot PHEWNWJ. Lalu kami sudah kirimkan juga di email virtual background. Ya, kami mohon supaya digunakan menjadi virtual background kita, tapi ini nanti kita pakai untuk foto bersama. Dan nanti setelah pemaparan materi dari narasumber yang nanti kami akan kenalkan, kami sediakan ruang atau kami sediakan waktu untuk tanya jawab. Oleh karena itu, ya bagi Bapak Ibu silakan berpartisipasi aktif di kolom chat, ya di chat box untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nanti jika pertanyaan-pertanyaannya banyak, mungkin kami akan klasterkan mana beberapa pertanyaan yang satu clustering sehingga narasumber bisa langsung menjawab. Lalu selama acara berlangsung, kami himbau supaya kamera dimatikan saja kecuali nanti pada saat foto bersama. Demikian yang menjadi tata tertib bagi kita. Sebelumnya kita akan mengikuti acara selanjutnya. Nanti acara kita adalah setelah ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kita juga mengikuti safety induction. Kemudian nanti ada opening speech dari Ketua Kelompok Kerja 3 yaitu Ibu Sanon. Lalu sebelum pemaparan materi, saya nanti akan menyampaikan sedikit perkenalan untuk narasumber kita, kemudian beliau akan memaparkan materinya, lalu kita akan sediakan ruang untuk tanya jawab, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemberian memento atau juga diganti dengan sertifikat. Lalu kita akan tutup sharing session kita. Ini yang akan menjadi rundown kita sepanjang pagi ini. Maka sekarang mari kita berikan perhatian kita untuk sama-sama mengikuti lagu Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan safety induction. Surat untuk ayah dan ibuku. Ayah adalah pejuang migas. Saya selalu bercerita, kita harus waspada dimanapun kita berada, karena bahaya ada di mana-mana. Saya selalu waspada dimanapun saya berada. Ayah bilang, kalau mengangkat sesuatu yang berat, harus dibantu oleh teman-teman. Baik, demikianlah safety moment yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk waktu yang berharga ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Sanon sebagai Ketua Kelompok Kerja 3 untuk menyampaikan opening speech. Kami persilakan ruang dan waktu ini kami berikan kepada Ibu Sanon. Terima kasih Pak Elvin. Bapak Ibu semua, mohon maaf saya tidak bisa open cam. Kebetulan saya masih di dalam perjalanan. Semoga tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran manajemen SKK Migas, para pimpinan dan perwakilan dari KK3, serta narasumber dari PT Pertamina Hulu Energi, yaitu Mas dan Buandari Ratanarko. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua pada kegiatan sharing session kita hari ini. Pertama-tama, kami dari Pokja 3 SDM KKKS menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PHE yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan insight melalui sesi bertajuk Understanding CCS CCUS for KKKS 101. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa industri migas saat ini berada dalam fase yang sangat dinamis, di mana selain menjaga keberlanjutan produksi energi, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk mendukung upaya pengurangan emisi dan transisi energi. Dalam konteks tersebut, teknologi carbon capture dan storage maupun carbon capture utilization and storage menjadi salah satu solusi yang semakin mendapat perhatian di tingkat global maupun di nasional.
Melalui sesi ini kami berharap seluruh peserta, seluruh audiens dapat memperoleh pemahaman dasar yang lebih baik tentang konsep, peluang, serta pengembangan implementasi CCS dan CCUS di industri migas. Selain itu, kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk kita bisa saling bertukar perspektif, memperkuat kolaborasi di antara kita semua. Akhir kata, mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Tuandari, serta seluruh peserta yang hadir, yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada sesi ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan bagi kita semua, dan memberikan nilai tambah buat perusahaan kita. Dengan demikian, sharing session Understanding CCS, CCUS for KKKS 101 pada hari ini resmi kita mulai. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC kondang kita, Bang Elvin. Baik, terima kasih Ibu Sanon. Selamat di perjalanan. Walaupun Ibu Sanon belum sebut nama saya untuk diucapkan terima kasih, saya tahu Ibu Sanon sudah berterima kasih ke saya. Baik, selanjutnya sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya juga perlu perkenalkan sedikit. Saya sebagai MC yang ditunjuk pada pagi ini, saya Elvin Tobing dari PetroChina, dari HR PetroChina. Baik, pada saat ini kita senang sekali untuk mengetahui profil narasumber kita. Boleh ditampilkan nama lengkap beliau, Dr. Dwandari Ralanarko. Beliau biasa dipanggil Mas Andar. Jadi nanti dalam komunikasi kita pagi ini, nanti nama beliau yang saya panggil adalah Mas Andar. Beliau sebagai lead geoscientist di Project Carbon Management di PHE. Profil beliau sudah punya pengalaman yang luar biasa di berbagai proyek, 10 tahun lebih ya, mulai dari subsurface development, reservoir assessment, CCS and CCUS, dan sekarang beliau dipercayakan untuk menjadi untuk lead di proyek di Pertamina EP di proyek CCS sebagai technical project, dan beliau juga punya terlibat banyak di kegiatan-kegiatan subsurface planning, EOR, decarbonization initiative, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi di IPA, American Association of Petroleum Geologists, dan juga di SEG, Society of Exploration Geophysicists, dan di berbagai pengalaman internasional lainnya. Dan beliau juga di AEPG itu sebagai Executive Director, di Indonesian Association of Geologists sebagai Board of Chairman, dan di Indonesian Association of Geophysicists itu sebagai Vice President Sustainability. Beliau juga punya latar belakang pendidikan yang sangat mendukung, sangat reliable. S1-nya dari Geological Engineering dari Universitas Diponegoro, lalu mengambil S2, melanjutkan masternya di geological juga, Anchor University-nya di Pajajaran, dan kolaborasi dengan China University of Petroleum Beijing. Dan beliau juga sudah menyelesaikan program doktoralnya ya di bidang yang sama juga, di Geological Engineering dari Pajajaran University, dan kerjasama dengan Akita University di Jepang. Dan ini beberapa pengalaman kerja beliau dimulai dari tahun 2010 sebagai field geologist di Black Gold Energy, lalu sebagai exploration geologist di Comsar Energy di 2011, kemudian sebagai development geologist di Sinok, kemudian sebagai EOR geoscientist di PHE, lalu dipercayakan sebagai exploitation planning and evaluation geoscientist di PHE juga, dan di Pertamina EP di 2021 sebagai subsurface development geoscientist, kemudian juga masih di Pertamina EP sebagai CCS Technical Project Coordinator, dan sekarang di PHE sebagai lead geoscientist Project Carbon Management. Jadi kita tentu sudah menanti-nanti sekali apa materi yang akan beliau paparkan, melihat
latar belakang dan kapasitas beliau yang sangat reliable, tentu kita ingin mendapatkan sharing-sharing yang berguna supaya bisa kita aplikasikan di tempat kita masing-masing. Maka waktu yang sangat berharga ini kami berikan kepada narasumber yang kita hormati, yaitu Mas Andar. Mas Andar, waktu room dan waktu ini kami persilakan buat Mas Andar menyampaikan hal-hal yang berharga bagi kita. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Elvin, pengantar dan pembuka yang disampaikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas, jelas. Nggak mau belajar ini. Baik. Ya, lanjut, Mas. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan dari kelompok kerja 3, kemudian dari SKK Migas dan juga K3S serta seluruh participants dan juga hadirin yang bergabung ya. Sebuah kesempatan yang luar biasa juga, dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing mengenai sebuah topik yang saat ini emerging dan juga evolving ya, kaitannya ke CCS dan CCUS. Kemarin ketika diskusi dengan panitia, kita coba deliberate beberapa konteks gitu ya, tapi mungkin dalam kesempatan kali ini pendekatannya kita 101 gitu ya, karena jika konteksnya nanti A to Z gitu ya, dalam hal ini perlu sangat detail gitu bahasannya, mungkin akan perlu paling tidak 5 hari sebenarnya untuk basic A to Z. Tapi kalau 101 nanti kita coba bisa cukupkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Oke. Ya. Ya, saya menyadari betul bahwa mungkin 1 jam, 1,5 jam ke depan tidak akan cukup untuk membahas semua hal dan menghilangkan dahaga rekan-rekan tentang CCS CCUS. Tapi barangkali kita juga dapat berkoneksi di LinkedIn gitu ya, silakan di scan barcode di sebelah kanan atas, sehingga semua consideration, concern, comment, question yang belum tertuntaskan dalam kesempatan kali ini silakan monggo nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menanya melalui kolom chat gitu ya, more than welcome. Baik, kita mulai coba masuk ke bahasan ya. Jadi selalu ketika kita bicara mengenai konteks energi, itu kita perlu determinasi pertama kali itu dari sisi value chain-nya ya. Jadi value chain dari konteks energi, baik itu energy sources maupun waste to energy gitu. Ini sangat bijak kalau kita dekati dari perspektif value chain-nya. Jadi sebagai pengantar awal bahwa ketika kita diskusi mengenai carbon capture storage maupun carbon capture utilization storage, maka ada 3 value chain besar yang sedikit banyak akan perlu kita diskusikan. Jadi salah satu deliverables output yang saya pribadi harapkan bisa kita dapatkan sama-sama dalam sesi webinar kali ini. Poin yang pertama adalah value chain CCS CCUS ada 3. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan sources, kemudian yang kedua berkaitan dengan transport, dan yang ketiga berkaitan dengan storage. Jadi 3 hal tersebutlah yang membangun value chain carbon ecosystem baik dalam konteks utilization maupun storage gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar awal, nanti paparannya akan coba saya bagi menjadi 3 tentang nah ya. Oke, aspek pertama yang akan perlu kita diskusikan adalah sumber ya, atau source of CO2-nya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap value chain lainnya, pertama kita perlu identifikasi terlebih dahulu dalam konteks bagaimana kita mendeterminasi atau mendefinisi source dari konteks CO2. Jadi semua hal yang berkaitan dengan carbon ecosystem tentunya aspek paling upstreamnya atau hulunya adalah bagaimana kita mengidentifikasi sumber-sumber CO2. Nah, mungkin
sebagai pengantar awal bahwa proses pengidentifikasian sumber CO2 sebagaimana yang kita ketahui dalam daily routine keseharian kita, ada CO2 yang bersumber dari sumber-sumber yang bergerak gitu. Sebagai contoh di mode-mode transportasi gitu ya, itu adalah sumber-sumber CO2 yang berasal dari sumber yang bergerak, atau juga beberapa sumber CO2 yang berada di titik-titik tertentu, misalkan di manufacture, semen, steel plants, power plant dan lain sebagainya. Tapi juga yang perlu dicermati adalah ada sumber CO2 yang memang sudah melekat dengan atmospheric condition gitu. Jadi secara natural itu sudah ada di alam. Nah, kenapa pengidentifikasian sumber itu menjadi faktor penting pertama? Karena sumber yang berbeda itu nanti meniscayakan proses penangkapan dan separasi yang berbeda. Jadi ini di sisi sebelah kanan saya coba langsung pointing out bahwa dengan ketidakberhasilan kita mengidentifikasi sumber-sumber CO2, maka nanti dalam proses penangkapan maupun separasinya nanti tidak akan tercipta proses yang optimal gitu, sehingga langkah awal pertama yang perlu kita lakukan dengan cermat adalah pengidentifikasian sumber-sumber CO2. Nah, berikutnya elaborasi lanjut dari kenapa sumber itu menjadi aspek yang juga penting, karena karakter dari sumber CO2 itu juga nantinya akan mempengaruhi leveraging terhadap cost structure-nya. Jadi kalau kita bicara CO2 sebagai sumber atau upstream dari value chain di CCS, maka akan sangat signifikan berbeda antara sumber-sumber CO2 yang memiliki konsentrasi tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber CO2 yang konsentrasinya rendah. Nanti di 2 slide ke depan kita akan bicara bagaimana kita mensegregasi antara konsentrasi dan cost dari penangkapan CO2 itu sendiri. Nah, mungkin poin lainnya yang ingin coba saya deliver dari slide ini adalah ketika kita yang existing-nya adalah dari energi industri gitu, kemudian kita sadari betul bahwa aspek decarbonization ini menjadi emerging dan semakin evolving, maka langkah awal juga yang bisa kita evaluasi adalah melakukan evaluasi equipment yang selama ini kita gunakan sebagai fasilitas untuk memproduksikan energi, misalkan minyak, gas, geothermal dan lain sebagainya, apakah bisa digunakan ulang untuk kaitannya ke mendelivering net zero strategies gitu. Itu juga jadi aspek-aspek penting ketika kita mendiskusikan atau membahas mengenai sourcing CO2 di value chain-nya CCS. Nah, kemudian ini juga menjadi hal penting dalam konteks technology driven ya. Jadi langkah awal berikutnya ketika kita ingin deployment sebuah teknologi, terutama dalam hal ini teknologi penangkapannya, itu sedikit banyak kita juga perlu considering mengenai readiness levelnya atau teknologi readiness. TRL ini adalah singkatan dari teknologi readiness level. Jadi bagian ini dari NPC ini menunjukkan seberapa signifikan kematangan dari kesiapan teknologi dari masing-masing teknologi penangkapan karbon. Jika disebutkan sebagai TRL 9 dalam artian readiness levelnya sudah di level yang paling tinggi. Sementara kalau masih di TRL 1, 2 itu berarti masih sangat rendah gitu. Nah, di sini teman-teman kita semua bisa melihat bahwa ketika kita punya sumber emisi CO2 yang tadi baik dari mobile, point maupun atmospheric sources, itu langkah pertamanya adalah penangkapan, proses capturing. Nah, sehingga dari sini bisa dipilah dan dipilih mana-mana saja teknologi-teknologi yang deployment-nya, terutama dari sisi cost, itu sudah cukup efektif karena TRL levelnya sudah signifikan, sudah cukup tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya poin berikutnya juga adalah bagaimana aspek research dan development juga terus perlu dilakukan gitu sehingga kita bisa balancing nih. Jadi semakin banyak opsi teknologi penangkapan karbon yang TRL-nya di atas 7, itu nanti bisa untuk opsi untuk deployment teknologi supaya nanti bisa kita pilih cost yang paling efektif dan efisien gitu. Tapi so far jika coba direfleksikan dengan apa yang hari ini kita miliki dari sisi teknologi penangkapan karbon gitu.
Sejauh ini teknologi amin absorption ini paling tinggi karena TRL-nya 8-9. Dan seterusnya masih ada beberapa opsi teknologi penangkapan karbon yang TRL-nya masih cukup rendah, misalkan direct air capture. Nah, ini kita coba sandingkan implikasi dari deployment teknologi terhadap cost dari penangkapan karbon. Di slide sebelumnya, kita juga sempat diskusikan mengenai bagaimana aspek konsentrasi dari CO2 atau dari emission sources, itu juga menjadi hal yang sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari International Energy Agency, ini mencoba memplotting dari semua sumber-sumber CO2, baik dari combustion process, yaitu di power plant, maupun dari byproduct di industrial process, maupun dari atmosfer. Di sini terlihat segregasi mana-mana saja dan sebaran dari cost penangkapan ketika konsentrasi CO2 berada dalam kadar yang rendah, berada dalam kadar yang tinggi, maupun dalam kondisi yang direct air capture atau sangat rendah. Jadi definisi konsentrasi sebagaimana sama-sama kita ketahui, konsentrasi itu adalah kepadatan zat dalam sebuah konfigurasi volume. Jadi jika disebutkan high CO2 concentration dalam artian dengan luasan volume yang sama, konsentrasi unsur dan molekul CO2 itu lebih banyak itu ketimbang volume lainnya yang konsentrasi CO2-nya rendah. Nah, di sini kita lihat beberapa sumber CO2, semisal coal hingga semen, petrochemical, itu tersegregasi menjadi low CO2 concentration sources. Jadi ketika kita menangkap CO2 dari sumber-sumber ini yang berwarna merah muda, itu karena dikategorikan sebagai low CO2 concentration sources, maka sejauh ini biaya penangkapannya adalah 60-150 US dollar per ton CO2. Nah, ini sangat signifikan berbeda ketika kita melakukan proses penangkapan CO2 pada sumber-sumber yang memiliki konsentrasi CO2 yang tinggi, misalkan amonia atau natural gas processing. Di sini kita semua bisa lihat bahwa industri amonia dan natural gas processing itu purities atau konsentrasi CO2-nya bahkan bisa mencapai 100%. Atau ranging 90-100%. Sehingga sama-sama melakukan deployment teknologi penangkapan yang sama, tetapi karena volume CO2 yang ditangkap bisa jauh lebih banyak dan signifikan, sehingga cost-nya tereduksi. Itulah kenapa biaya penangkapan CO2 pada high CO2 concentration sources itu bisa ditekan hingga 20-60 US dollar per ton. Nah, kondisinya agak berbeda ketika kita mencoba melakukan penangkapan CO2 di udara bebas, atau ambient air, ya, di atmosferik. Karena memang konsentrasinya sangat rendah, itulah kenapa penangkapan CO2 pada direct air capture methods itu paling mahal, yaitu ranging 150-350 US dollar per ton. Slide ini menunjukkan bahwa segregasi biaya penangkapan itu sangat tergantung pada sumber, volume, dan juga konsentrasi. Baik, kita masuk ke aspek kedua. Jadi setelah tadi kita bahas mengenai capturing, maka aspek berikutnya adalah bagaimana CO2 yang sudah kita capture itu bisa kita transportasikan. Jadi media untuk transportasi secara umum kita bisa deploy dua opsi besar gitu ya. Satu apakah dengan pipeline atau kedua dengan shipping. Nah, ada beberapa aspek yang bisa ditinjau ketika kita mengevaluasi apakah opsi transporting teknologi yang akan kita terapkan apakah pipeline atau shipping. Sebagai contoh, jika jaraknya lebih dari 1.500, maka opsi shipping sepertinya lebih menarik gitu ya. Karena apa? Karena kalau opsi untuk menggunakan pipeline, tentunya kita harus gelar pipa, entah itu di darat maupun di laut gitu, sehingga bukan hanya aspek cost-nya yang akan cukup tinggi, tapi durasi waktu maupun juga risk-nya juga akan cukup tinggi. Aspek yang lainnya volume, jadi pipa itu sangat efektif untuk volume-volume yang besar, dengan typical bahwa capex-nya
atau capital expenditure-nya besar di awal, tapi nantinya operational expenditure-nya akan lebih murah. Nah, ini berbanding terbalik dengan metode shipping, di mana dengan volume yang sama, typical dari shipping transporting technology ini adalah capex-nya atau biaya capitalnya, modal awalnya tidak terlalu besar, tapi operational cost-nya yang besar. Karena biasanya kalau kita memutuskan untuk menggunakan shipping, kita akan menyewa kapalnya gitu ya. Menyewa kapalnya tidak perlu beli, tapi tiap tahun harus membayar sewa kapal gitu. Kemudian yang ketiga yang juga patut menjadi perhatian dari sisi transport adalah kondisinya. Jadi kalau di dalam mekanisme pipeline, maka harusnya dilakukan compression under the form of supercritical fluid. Tapi kalau untuk transportasi dengan shipping, most likely akan dilakukan proses liquefaction gitu ya. Jadi dibawa dalam bentuk liquefied gitu di dalam kapalnya. Itu kurang lebih pengantar untuk dua aspek awal, yaitu aspek capture dan juga aspek transport. Nah, ini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu utilization. Tapi mungkin sambil berjalan, silakan nanti jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti in certain time kita akan stop by dan mencoba menjawab dan mendiskusikan concern consideration dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Baik, perjalanan value chain tadi kita sudah mulai dengan penangkapan, kemudian transportasi. Kemudian apa value chain berikutnya? Nah, di sini perlu dibagi apakah CO2 yang kita sudah tangkap dan transport tersebut akan di either utilize atau di storage. Nah, sebenarnya bahasan simple mengenai opsi-opsi pemanfaatan maupun penyimpanan itu sangat berkaitan juga terhadap low carbon economy opportunity. Jadi sebenarnya simply said, ketika karbon-karbon yang sudah kita tangkap tersebut masih punya peluang untuk mendapatkan added value itu dengan pemanfaatannya, itu sebenarnya alangkah baiknya dan sangat bijaksana kalau kita bisa manfaatkan sedemikian rupa supaya mendapat nilai tambah gitu, ketimbang semuanya harus langsung menjadi tanggung jawab subsurface gitu ya untuk diinjeksikan gitu. Nah, sehingga beberapa opsi utilization tersebut sebenarnya sangat penting ketika kita ingin pointing pertanyaan seperti ini. Misalkan pertanyaan ketika kita sedang emerging dengan renewable energy gitu, tapi kenapa kita tetap perlu evolving dengan CCU gitu, carbon capture utilization. Di manakah kita menempatkan utilisasi karbon itu di tengah iklim atau nuansa pengembangan renewable energy yang juga kita rasakan saat ini cukup signifikan. Nah, jadi barangkali slide ini saya coba adopsi dari CO2 Value Europe, itu mencoba pointing aspek-aspek konversi CO2 dalam value chain renewable energy. Jadi ketika muncul wacana pemanfaatan karbon untuk low carbon economy, di saat yang sama renewable energy juga terus berkembang, kita bisa tetap gunakan offset dari pemanfaatan CO2 tadi kembali untuk di dalam circular proses di energy systemnya gitu, sehingga alih-alih terus menambah produksi sumber energi yang nantinya menghasilkan emisi dan perlu tanggung jawab untuk diutilisasi gitu, alangkah lebih bijaknya kita mencoba mengeliminir ya offset yang terus akan menumpuk gitu dengan cara kita transisi atau transformasi sebagian sumber energi primernya dengan sumber-sumber yang renewable. Jadi katakanlah generating sistem energi awalnya tetap masih menggunakan yang fossil fuel basis gitu, tapi in certain time dia akan bisa diutilize gitu. Kemudian selisih dari pemanfaatan utilize karbon yang tidak bisa lagi digunakan sebagai energy sources itu kita bisa tambahkan sumber energi lain yang renewable gitu. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi CO2 conversion itu dilakukan untuk menjadi optional fuel
source system gitu ya, sehingga yang renewable energy bisa tetap terus berjalan, tapi yang primary basis dari oil and gas atau fossil fuel bisa tetap dilakukan dalam porsi yang terukur. Gitu. Nah, ketika kita bicara lebih detail masuk ke dalam konteks CO2 utilization, maka ada 3 klaster sebenarnya. Ketika kita coba diskusikan ke arah mana pemanfaatan CO2 itu bisa kita lakukan. Jadi ada cluster chemicals, ada cluster biological, dan juga mineralization. Mungkin dalam konteks energy system, ini ada dua contoh pemanfaatan utilization yang kurang lebih sangat erat gitu kaitannya ke bagaimana sebenarnya kita punya opportunity untuk memanfaatkan sesuatu yang sifatnya sebenarnya waste gitu menjadi sebuah potensi energy sources gitu. Jadi ini saya tandai terutama dari sisi pemanfaatan dari aspek chemicals. Kalau rekan-rekan sudah familiar dengan istilah synthetic fuels gitu. Jadi ada beberapa synthetic fuels yang bisa di-generate itu dari pemanfaatan karbon yang tadi sudah kita tangkap. Jadi baik itu dalam bentuk low carbon methanol maupun low carbon hidrogen, itu adalah beberapa contoh synthetic fuels yang bisa dihasilkan sebagai chemical basis added value product dari pemanfaatan CO2 yang tadi dalam tujuan untuk decarbonization. Otherwise sebenarnya ada beberapa cluster lain, misalnya biological dan juga mineralization, yang kalau sama-sama kita lihat di chart IPCC ini, sebenarnya cukup banyak pemanfaatan CO2 yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk daily routine atau household gitu, kebutuhan di rumah tangga, tapi juga semisal untuk makanan, kemudian untuk fire extinguisher dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sebelum kita lebih jauh menyimpulkan bahwa ketika proses penangkapan dan transportasi CO2 tadi harus berakhir dengan penyimpanan gitu, barangkali lebih bijaksana kalau kita coba berpikir sedemikian rupa bagaimana kita bisa mengutilize atau memanfaatkan karbon tersebut untuk menjadi end product yang punya added value terlebih dahulu, sebelum nantinya ketika sudah end of the process itu sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, baru kita putuskan untuk melakukan carbon storage gitu. Selain juga untuk mengurangi beban carbon storage, karena bayangkan kalau semua karbon yang ditangkap itu harus diinjeksikan ke subsurface storage gitu. Nah, itu pasti okupasi dari geological storage potensial kita akan jauh lebih cepat untuk penuh gitu, ketimbang kita manfaatkan sebagian sampai ke titik optimalnya gitu, baru sisanya yang tidak bisa dimanfaatkan baru kita injeksikan. Itu kemudian kalau kita sedikit leverage ke produk tadi low carbon methanol dan low carbon hidrogen, sebenarnya segregasi juga sudah cukup banyak gitu ya, baik dari metanol yang berasal dari biomass maupun renewable, maupun yang masih fossil fuel base ya, misal coal atau natural gas in between gitu. Nah, sumber dari CO2 tersebut itu nanti juga akan mensegregasi produk akhirnya, baik itu green methanol sampai ke brown methanol, di mana kalau kita lihat lagi menurut IRENA dan juga Methanol Institute, sebenarnya kalau yang green methanol itu masih dikategorikan renewable, tapi yang blue, grey, dan juga brown methanol itu sudah tidak bisa dikategorikan renewable karena sudah non-renewable, termasuk karena aspek carbon intensity-nya, di mana yang carbon intensity rendah itu hanya dihadirkan oleh yang green hydrogen, sementara yang sisanya itu masih cukup tinggi carbon intensity-nya. Tapi sebenarnya tidak memungkiri bahwa hanya green methanol lah yang bisa dihasilkan dari pemanfaatan CO2. Sebenarnya tidak. Semua blue, grey maupun brown methanol tetap bisa dan layak secara keekonomian untuk dijadikan opsi pengembangan atau opsi pemanfaatan CO2 selama secara teknologi visible dan juga secara keekonomian viable. Nah, jadi ini adalah contoh segregasi class of hydrogen-nya. Tadi kita sudah lihat grey hydrogen, blue hydrogen maupun green hydrogen, di mana sebenarnya pemanfaatan waste to energy ini sebenarnya bisa dieratkan dengan bagaimana kita bisa provide energi dari waste.
Jadi tidak melulu berbasis ke primary base atau fossil fuel base, itu kita bisa gunakan waste itu sebagai sumber-sumber energi masa depan. Dan apalagi kalau ditambah dengan aspek renewables, maka akan semakin banyak opsi clean alternatif yang bisa kita deploy gitu, ketimbang sekedar membakar fossil fuels. Itu untuk bahasan yang kedua. Kemudian yang terakhir, bahasan yang ketiga, ini tentang carbon capture storage. Mungkin saya sedikit rehearsal apa yang sudah kita diskusikan. Tadi di awal kita diskusikan mengenai 3 value chain. Yang pertama capture, kemudian transport, dan yang ketiga either utilize or storage. Setelah ditangkap, kemudian ditransportasikan either dengan pipeline atau shipping, kemudian opsi awal pertamanya kita utilize terlebih dahulu secara bijaksana sehingga punya added value. Sisanya yang sudah tidak bisa lagi diutilize itu akan bisa kita evaluasi untuk bisa diinjeksi ke subsurface untuk di storage gitu ya. Jadi kalau kita sedikit lebih detail melihat bagaimana opportunity penyimpanan CO2 di bawah permukaan. Jadi ini juga native dari energy industry, terutama dari oil and gas serta coal industry. Jadi sebenarnya kita punya at least 3 konfigurasi opportunity ketika kita ingin implementasikan geological storage CO2 di subsurface underground. Baik itu di deep saline reservoir maupun di depleted oil and gas reservoir, maupun kaitannya ke CCUS, kita juga bisa manfaatkan untuk EOR, EGR, atau ECBM. Dalam hal ini untuk mengenhance produksi dari fossil fuel. Jadi ketika kita sudah optimum dengan pemanfaatan atau utilization CO2 tadi, kemudian kita beranjak, kita putuskan untuk melakukan injeksi CO2, maka kita akan perlu evaluasi lebih detail kemana target-target interval yang bisa kita tuju. Apakah penginjeksian CO2 tadi ditujukan untuk peningkatan produksi minyak, gas, atau CBM, atau injeksi CO2 tadi dilakukan pada zona-zona depleted yang dulunya area atau interval produksi minyak dan gas gitu. Tapi setelah minyak dan gasnya terproduksi secara optimal, tidak bisa ekonomis lagi untuk diproduksikan, maka pore space yang tersisa itu bisa kita manfaatkan untuk diinjeksi CO2 gitu. Atau di deep saline reservoir. Kalau di deep saline reservoir ini adalah yang sejak dulu sampai sekarang tidak pernah tersaturasi hidrokarbon. Jadi brine water 100% gitu. Nah, inilah 3 konfigurasi ketika kita memutuskan untuk menginjeksi CO2 di bawah permukaan. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita consider berkaitan dengan penginjeksian CO2 ke bawah permukaan. Gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan bahwa molekul CO2 yang sama itu memiliki density yang beda, memiliki massa jenis yang berbeda ketika kedalamannya berbeda. Dalam artian, kalau kita sama-sama lihat di critical depth 800 meter, disitulah CO2 dapat dikondisikan menjadi fase supercritical fluid gitu. Sementara di kedalaman yang lebih dangkal daripada itu fasenya CO2 masih gas. Nah, ini kemudian kalau kita pointing ke arah bagaimana kalau konteks waste storage atau decarbonization, itu kita perlu pastikan bahwa tidak ada CO2 yang lepas ke atmosfer. Nah, sehingga itulah kenapa kedalaman 800 meter itu menjadi kedalaman minimum, karena kurang daripada itu, dia CO2 fasenya masih gas, sehingga sangat rawan untuk bisa leaking atau bocor kembali ke atmosfer gitu. Adapun nanti ada batas bawah di mana kedalamannya juga tidak boleh lebih dari kedalaman overpressure gitu. Nah, mungkin ini sekilas saja bagaimana proses mengevaluasi sehingga sebuah daerah menjadi recommended gitu untuk dilakukan injeksi CO2. Jadi selalu dimulai dari country level gitu ya, dari area yang luas, itu kemudian narrowing down ke arah basin, sebelum nantinya ke regional, lokal, dan hingga dapat lokasi site-nya. Di sini kalau dilihat based on NETL, National Energy Technology Laboratory US, Department of Energy, ini dari setiap tahapan-tahapan ini require sangat banyak workload dan major gitu ya.
bukan hanya dari sisi subsurface tapi juga engineering, kemudian juga dari sisi formalities, legal, dari sisi procurement gitu. Jadi sebenarnya dengan dual growth strategy, let's say, yang diterapkan oleh sebuah perusahaan migas gitu ya, bukan hanya konvensional minyak dan gas, tapi juga di low carbon solution. Ini sebenarnya mendiversifikasi dan membuat variasi pekerjaan kita gitu yang di dunia energi itu menjadi lebih diverse gitu. Jadi kita simply said, kita bisa gunakan knowledge dan experience kita di dunia migas gitu ke dalam bidang lain gitu yang sebenarnya masih inline gitu, tapi POV-nya beda gitu. Kalau POV-nya migas adalah produksi untuk energy sources, tapi kalau POV-nya CCS adalah decarbonization atau carbon utilization gitu. Jadi kalau dilihat memang banyak irisan yang cukup erat gitu ya antara industri migas dan juga industri carbon related industry, sehingga dari sana kita bisa manfaatkan lah knowledge dan experience yang ada untuk membuat lebih emerging dan evolving pengembangan dari carbon ecosystem industry. Nah, kemudian ini juga menjadi aspek penting untuk bertransformasi dari bagaimana kita mengenal petroleum resources atau PRMS menjadi SRMS gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa volume atau capacity itu juga sesuatu yang perlu dievaluasi dengan cukup detail ya. Jadi ketika kita punya geological pore space atau geological storage potensial, maka hal penting berikutnya adalah kita perlu evaluasi berapa kapasitasnya gitu. Sehingga dari situ pendekatan-pendekatan di SPI SRMS juga banyak diterapkan, mulai dari aspek awal gitu ya, prospective storage resources, sampai nanti sampai di aspek capacity-nya. Nah, kemudian berikutnya ketika kita diskusi mengenai bagaimana constraint terhadap injectivity, di part sebelumnya kita diskusi mengenai pemboran gitu ya, pemboran untuk melakukan injeksi CO2. Nah, CO2 yang kita injeksikan ke bawah subsurface nanti itu bagaimana akan terperangkap selamanya di dalam perut bumi gitu ya. Jadi memang ada beberapa skema, baik itu structural trapping, dissolution dan mineral trapping maupun residual trapping, yang masing-masing sebenarnya akan membangun konfigurasi pemerangkapan karbon di subsurface configuration, sehingga kalau cita-citanya adalah permanently stored, maka kita bisa pastikan bahwa CO2 nanti akan terperangkap dengan aman di bawah permukaan sana. Jadi juga hal yang menjadi penciri dalam konteks waste storage itu adalah aspek keamanan. Jadi somehow tidak hanya berapa besar volume storage-nya, tapi juga seberapa aman atau capacity dan integrity dari seal-nya. Nah, jadi kalau kita coba lihat lebih detail bagaimana trapping mekanismenya, termasuk kalau kita coba plotting tadi dari structural and stratigraphic trapping, residual CO2 trapping, solubility maupun mineral trapping, itu di sumbu Y itu adalah trapping contribution-nya atau kontribusi terhadap trapping, sementara yang di sumbu X itu adalah waktu mulai dari injeksinya di stop gitu. Jadi kalau mau kita segregasi, mekanisme pemerangkapan yang akan langsung terjadi sejak day one dari injeksinya selesai adalah structural dan stratigraphic trapping atau physical trapping gitu. Dan seiring jalan waktu, nanti proporsi alokasinya dia akan balancing dengan yang lain, semisal residual CO2 trapping dan juga solubility trapping. Dan nanti mulai tahun ke-1000 sejak injeksi di stop, dia akan mulai signifikan terjadi mineral trapping. Itu jadi ini adalah konfigurasi bagaimana mekanisme pemerangkapan CO2 itu terjadi di subsurface interval. Dengan konteks waste storage, maka hal lain yang juga perlu kita pastikan adalah kita perlu pastikan tidak ada potensial CO2 leaking yang miss dari pengamatan gitu. Jadi kami juga kita perlu evaluasi
opsi-opsi mana saja yang memungkinkan untuk CO2 itu leaking gitu ke surface gitu, sehingga dari sana kita bisa antisipasi beberapa kondisi-kondisi. Misalkan kalau ini aspek A sampai G ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa mengakibatkan CO2 yang sudah kita injeksikan ke subsurface itu leaking kembali ke surface gitu. Nah, sehingga dari pemetaan potensi-potensi ini kita bisa terapkan nantinya metode-metode monitoring, measurement dan juga verifikasinya. Nah, sebagai contoh penggambaran bagaimana mekanisme monitoring CO2 itu dilakukan, ini di gambar yang saya ambil dari, sebentar, belum berubah yang ini. Jadi proksi dari mekanisme monitoring CO2 secara umum bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah subsurface, yang kedua near surface, dan yang ketiga atmospheric. Jadi dari segregasi tadi kita bisa pilih dan dipilih deployment teknologi apa saja, baik itu di subsurface, near surface maupun atmospheric, yang nanti disesuaikan dengan bahaya-bahaya atau resiko-resiko potensial leaking yang disebutkan di slide sebelumnya. Jadi kenapa pemetaan resiko leaking menjadi penting, termasuk kita perlu cari tahu apa kemungkinan penyebabnya, karena hanya dengan mengetahui kemungkinan penyebabnya lah kita bisa efektif dan efisien dalam menerapkan opsi-opsi monitoring yang perlu dilakukan. Karena sekali lagi tujuannya kalau kita bicara waste storage adalah permanently stored gitu ya. Harus dipastikan bahwa ini aman. Nah, aspek keamanan tersebut perlu dipreservasi dengan melakukan monitoring ini, sehingga deployment teknologi monitoring ini sangat signifikan dan sangat erat kaitannya dan relevansinya terhadap upaya memastikan bahwa metode penyimpanan kita aman. Nah, ini beberapa contoh penggambaran bagaimana proses monitoring gas VSP ini dilakukan. Ini saya ambil dari papernya Mativa 2017. Jadi vertical seismic profile atau DAS ini juga salah satu metode yang cukup signifikan diterapkan dalam metode monitoring. Jadi aspek yang disasar dalam metode monitoring ini adalah rock physics model, di mana warna-warna bright ini menjadi aspek bahwa ada kontras di bawah permukaan sana. Jadi simply said, ketika awalnya kita tidak menemukan kontras CO2 dalam artian semua putih, gitu ya. Nah, kemudian setelah injeksi CO2 dilakukan, gitu, kemudian muncul kontras-kontras warna. Di sanalah bisa kita petakan posisi CO2 kita, gitu. Sehingga sebelum nantinya dilakukan room distribution CO2 modeling, gitu, kita sudah bisa evaluasi awal terlebih dahulu dari precursor data 3D VSP dan 4D DAS VSP yang ada, baik itu dari proses softening di reservoir maupun hardening di reservoir, gitu. Sehingga dari sana kita bisa evaluasi atau monitoring lebih rinci dan detail. Metode seismik banyak dipakai untuk monitoring karena native-nya data seismik tersebut juga banyak digunakan di industri migas. Tapi melalui slide ini saya ingin coba bawa bahwa proses monitoring belum CO2 ketika dia migrasi di bawah permukaan sebenarnya tidak hanya melalui metode seismik. Jadi Williams tahun 2010 sempat melakukan klasterisasi dan listifikasi metode monitoring CO2, kemudian disebandingkan dengan resolusi dan cost-nya. Jadi ketika disebutkan sebagai A, maka resolusinya itu yang paling baik, dan berturut-turut sampai ke D itu yang semakin kurang baik. Nah, sebaliknya untuk cost, ketika disebutkan sebagai A, maka dalam artian ini cost-nya paling ekonomis, dan berturut-turut sampai ke D itu berarti cost-nya semakin mahal.
Nah, dari sini kita lihat ketika tadi kita diskusi mengenai seismic related, memang secara resolution itu sangat baik, bahkan bisa dikatakan terbaik timbang yang lain. Tapi dari sisi cost itu cukup mahal dibandingkan opsi-opsi yang lain, sehingga barangkali nanti dari setiap project akan punya sensitivity keekonomian yang berbeda terhadap bagaimana teknologi monitoring itu akan dideploy, sehingga barangkali semisal ingin coba dievaluasi, misalnya penerapan INSAR, itu juga tidak ada masalah gitu ya, karena ini lagi-lagi bergantung pada kebutuhan dalam konteks untuk memastikan bahwa CO2 yang sudah di-store itu akan permanently stored gitu ya, preserve secara maksimal gitu. Itu semua opsi monitoring method bisa diterapkan termasuk INSAR gitu. Kenapa INSAR? Karena di sini kalau dilihat di list ini terlihat bahwa INSAR ini punya resolusi yang baik gitu dengan cost yang sangat murah gitu dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kalau kita lihat di INSAR method dari radar image 1, 2, 3 ke interferograms di advanced processing dan mendapatkan output yang bisa jadi tidak jauh berbeda itu dengan penerapan seismic methods gitu, sehingga untuk proyek-proyek atau daerah-daerah yang evaluasi monitoringnya bisa dilakukan dengan INSAR barangkali juga tidak ada salahnya. Jadi ini sama sekali tidak ada rule of thumb apakah mana yang terbaik, tidak. Tapi setiap proyek cukup unik untuk mendeploy teknologi monitoringnya masing-masing. Baik, ini slide terakhir. Jadi setelah tadi kita diskusi mengenai 3 value chain, capture, transport, dan juga storage, maka PHE ini hingga saat ini sudah melakukan evaluasi yang cukup komprehensif terhadap opportunity CCS dan CCUS studi dan juga project di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau sama-sama kita lihat, ini ada beberapa project yang saat ini sudah diimplementasikan gitu ya, sebagai contoh CCUS di Sukawati dan juga Jatibarang. Kemudian studi ongoing memang masih emerging gitu ya, walaupun memang beberapa yang sudah cukup matang, semisal di West Hub di Asri Basin. Tapi konsep yang lagi-lagi ingin coba kita kembangkan adalah bahwa source to sink gitu ya. Jadi dari emitter cluster ke storage hub, sehingga nanti dari hasil evaluasi yang ada kita akan coba come up dengan technically feasible dan juga economically viable project gitu, sehingga harapannya studi-studi yang ada itu tidak berhenti hanya di paperwork gitu, tapi juga bisa bridging ke arah implementasi project eksekusinya gitu. Nah, jadi dari project-project ini dimulai dari studi-studi awal gitu yang beberapa saat ini sudah cukup mature, sehingga ke depan opportunity untuk mengembangkan carbon ecosystem di Indonesia kalau menurut kami cukup intensif dan signifikan untuk membawa Indonesia dan juga Southeast Asia punya peran di kancah regional maupun global gitu dalam pengembangan carbon business dan carbon ecosystem. Kurang lebih itu. Yang terakhir adalah collaboration dan opportunities. Tentunya PHE, K3S lain, SKK Migas, SDM, dan kementerian terkait tidak pernah bisa berdiri sendiri. Karena itulah peluang kolaborasi dan opportunity-nya akan selalu ada, terutama untuk meng-create GHG emission reduction cycle dengan beberapa external effort dan juga stimulus yang mungkin dibutuhkan. Jadi kalau kita coba plotkan bahwa stakeholders-nya memang cukup bervariasi antara proses di industri, environment maupun sosial, termasuk juga dengan governance. Beberapa hal yang juga cukup signifikan didiskusikan sebagai enabler itu juga misalkan research and development, kemudian international collaboration, termasuk juga policy and regulatory engagement. Jadi kurang lebih itu untuk pengantar 101 untuk understanding CCS dan CCUS for KKS. Saya kembalikan ke Pak Elvin. Monggo Pak Elvin.
Baik, terima kasih Mas Andar atas pemaparannya dan persis sekali waktu yang digunakan juga sesuai dengan alokasi yang kita berikan. Sampai saat ini kami coba lihat kembali di kolom chat. Ada satu pertanyaan dari Mbak Anggi Nindya dari Minarak Brantas. Boleh saya bacakan ya Mas Andar ya? Dalam penerapan CCUS, produk turunan apa seperti metanol atau bahan bangunan yang paling memiliki potensi komersial di pasar lokal? Silakan Mas Andar untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Anggi dari Minarak Brantas. Baik, terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Saya coba kembali ke slide spec utilization tadi ya. Ya. Baik, jadi pertanyaan dari Mbak Anggi adalah berkaitan dengan produk turunan atau baik produk apa yang paling memiliki potensi komersial di pasar lokal. Jadi kalau kita lihat opportunity untuk pemanfaatan CO2 itu baik dari cluster chemicals, biological maupun mineralization ini sangat bervariasi. Tapi kalau kita coba lihat recap dari IPCC ini dan kita coba mirroring ya atau kita coba relatekan dengan keseharian kita, itu memang ada beberapa produk turunan yang kesehariannya kita rasakan sangat kita perlukan gitu ya. Sebagai contoh ini dari aspek refrigeration. Jadi refrigeration itu dibutuhkan bukan hanya untuk di air conditioner atau AC, tapi juga untuk di kulkas dan untuk beberapa household utilities lain itu yang membutuhkan freon gitu ya. Jadi dalam sebuah laporan Bloomberg ada hal menarik bahwa hingga tahun 2021 Indonesia tuh mengimpor freon gitu ya. Nah, somehow pandemi menjadi titik balik gitu bahwa sejak tahun 2021 kita sudah bisa produksi sendiri gitu. Nah, ini jadi sebuah contoh penting bahwa ternyata hal quote and quote as simple as freon gitu pernah pada masanya kita perlu impor gitu. Padahal kalau kita lihat freon itu bisa merupakan produk turunan dari utilisasi CO2 dan kalau kita sehari-hari misalkan berkendara di sekitar Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar lainnya, kayaknya kita nggak kesulitan kan mencari CO2 itu ada di mana, itu tinggal ditangkap kemudian di utilize gitu. Nah, itu kenapa perlu impor gitu. Nah mungkin disitulah ketika awareness atau value chain terhadap carbon ecosystem belum terbangun gitu. Nah itu sebagai contoh simpel ya. Hal lainnya misalkan kalau kita lihat di food and beverages, semua minuman bersoda itu kan selalu ada labelnya minuman berkarbonasi. Nah sebenarnya karbonasi proses dari minuman-minuman tersebut juga membutuhkan CO2 gitu. Nah jadi disitulah pemanfaatan CO2 yang sejauh ini kita sadari atau tidak di keseharian itu kita perlukan gitu. Termasuk plastik. Jadi ada hal menarik waktu itu ketika saya diskusi dalam sebuah FGD dengan inventor desainernya sebuah mobil listriknya keluaran dari Korea. Hal menariknya adalah ternyata walaupun sudah tidak berbahan bakar fosil gitu, tapi 74% dari tubuh mobil listrik tersebut itu sebenarnya masih membutuhkan bahan plastik gitu, di mana plastiknya juga merupakan hasil produk turunan dari CO2 yang diutilize gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa judulnya sudah mobil listrik tapi masih perlu bahan bakar plastik yang merupakan produk turunan dari CO2 yang merupakan hasil combustion atau pembakaran dari fossil fuel? Jawabannya simpel.
plastik itu murah dan ringan gitu. Nah, dua komponen itulah yang membuat plastik tetap dibutuhkan dalam industri mobil listrik gitu. Dan dari manakah sumber-sumber plastik yang paling mudah dan murah itu didapat? Dari proses utilisasi CO2. Itu sebagai contoh bahwa dalam chart ini sangat banyak sepertinya keseharian kita yang quote and quote sudah terlanjur bergantung pada produk-produk ini. Belum kalau kita bicara ini ya konstruksi gitu ya, ada agregat atau konkret. Belum lagi kalau kita bicara yang lain, misalkan pupuk, kemudian polikarbonat, kemudian dan lain-lain. Jadi sepertinya memang tidak bisa dipungkiri pemanfaatan CO2 itu sudah menjadi keseharian kita. Tinggal bagaimana kita lebih bijaksana dalam memanfaatkan sehingga juga menambah added value itu dalam konteks low carbon ekonomi. Terima kasih Mas Andar untuk jawabannya. Kita masih ada waktu. Semoga Mbak Anggi terjawab ya pertanyaannya. Kita masih ada waktu dan ada 2 pertanyaan lagi yang sudah dituliskan di kolom chat sepertinya dari student ini ya, dari Universitas Indonesia. Saya bacakan. Selamat pagi Mas, saya ingin bertanya, jika tujuan utama CCUS adalah menurunkan emisi karbon, apakah ada skenario di mana energi dan biaya yang digunakan untuk menangkap, mengangkut, dan menginjeksikan CO2 justru menghasilkan emisi tambahan yang mendekati atau bahkan melampaui emisi yang ingin dikurangi? Silakan Mas Andar. Oke, terima kasih Pak Alvin dan Mbak Indria ya pertanyaannya. Jadi dalam penerapan atau deployment opsi teknologi, jadi itu memang kita perlu kecermatan tersendiri dalam memilah dan memilih teknologi apa yang perlu kita terapkan. Hal klasiknya memang ketika dalam upaya penurunan emisi karbon, kita generate sumber energi lain yang nantinya menghasilkan emisi karbon yang lebih. Lalu buat apa ada variasi dari sumber energinya gitu. Karena toh lagi-lagi tidak ada offset yang dihadirkan, itu justru malah emisinya lebih banyak gitu. Belum lagi malah karena sources energinya lebih variatif, jadi biaya untuk energi deployment-nya jadi tidak ekonomis gitu kan. Jadi memang pertanyaan sangat bagus ini. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi mengenai rate level dari implementasi. Jadi mungkin kalau boleh saya ulang, energy deployment itu tidak hanya harus technically visible, tapi juga economically viable. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan evaluasi yang komprehensif mengenai ketika kita melakukan sesuatu, misalkan perubahan dari yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, nah ini efeknya apakah nanti akan memberikan dampak yang sesuai dengan objektifnya, atau jangan-jangan perubahan yang kita lakukan tidak diperlukan gitu karena efeknya tidak lebih baik gitu. Nah, maka dalam konteks sustainability ini ada sebuah pendekatan yang bernama life cycle assessment yang itu sangat penting untuk memastikan bahwa any kind of adjustment yang kita lakukan itu memberikan beneficial impact yang positif terhadap deployment dari energy system yang kita coba terapkan. Jadi kurang lebih demikian, tapi ini konteks yang sangat baik dari Windria ya terhadap upaya memastikan bahwa ketika ada variasi dari energy sources, kita tetap bisa kontrol emisinya baik dari sisi low carbon business maupun dari konteks dekarbonisasi di carbon storage-nya. Baik, terima kasih Mas Andar. Semoga terjawab ya Mbak Windria ya. Secara cepat Mas Andar, mungkin karena kita punya waktu kira-kira 5-6 menit lagi, masih ada 3 pertanyaan. Saya baca secara cepat. Banyak studi menyebut CCS dan CCS sebagai solusi dekarbonisasi, tetapi ada juga kritik bahwa teknologi ini justru memperpanjang umur industri bahan bakar fosil. Dalam konteks K3S,
bagaimana memastikan CCUS benar-benar menjadi strategi transisi energi, bukan sekedar alat legitimasi untuk tetap meningkatkan produksi hidrokarbon. Mungkin saya sambung dengan pertanyaan kedua ya Mas ya, dari Mbak Dea, Regional 3. Selamat siang, izin bertanya bagaimana cara memastikan bahwa CO2 yang disuntikkan ke dalam akuifer asin atau reservoir tua tidak akan bocor dalam jangka waktu ratusan tahun, kemudian metode apa yang digunakan? Boleh secara singkat Mas Andar merespon? Terima kasih Pak Elvin. Mungkin saya pointing dulu pertanyaan dari Mbak Dea, Regional 3. Jadi untuk memastikan bahwa tidak bocor, itulah perlu dilakukan pre-assessment dan juga MMV. Jadi pre-assessment itu adalah ketika kita punya keraguan atau risiko besar ketika kita injeksikan CO2 di daerah tersebut atau interval tersebut akan bocor, maka perlu kita eliminate terlebih dahulu. Kita cari opsi lainnya yang lebih aman. Pun sudah kita yakini bahwa lokasi dan interval tersebut lebih aman, proses MMV-nya juga harus tetap melekat. Jadi baik itu di tahapan tahapan operasi maupun pasca operasi, itu aspek-aspek MMV-nya selalu melekat dan membersamai implementasi proyek penginjeksian karbon di subsurface. Nah, mungkin kemudian dari Mediana ya. Jadi memang ketika kita bicarakan konteks bahwa jangan-jangan nih deployment dari CCS itu cuma buat alibi supaya konvensional fossil fuel ini masih terus berkembang. Tapi sebenarnya gini, yang perlu kita sadari adalah dari perspektif ilmu kebumian, tidak ada satupun sumber energi yang berasal dari bumi itu yang sama sekali bebas emisi. Jadi mungkin geothermal terlihat hijau gitu, tapi kalau kita coba consider bahwa mungkin banyak hutan lindung yang perlu digunduli karena itu. Solar panel, mungkin kita terlihat hijau hingga kita sadari bahwa oh jangan-jangan juga perlu ada kawasan hutan gitu yang jadi berkurang volumenya. Kemudian mikrohidro terlihat hijau ketika kita abaikan mungkin ada biota sungai gitu ya, atau ikan, belut yang jadi terganggu ekosistemnya. Jadi secara umum memang tidak bisa kita pungkiri ketika kita bicara sumber energi yang berasal dari bumi, itu tidak ada sama sekali yang bebas emisi 100%. Nah, poin lainnya untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebenarnya tidak ada satupun sumber energi baru dari bumi yang akan 100% menggantikan sumber energi sebelumnya. Mungkin ketika kita ingat bahwa batu bara di awal abad 19 atau akhir abad ke-18 menerima terpaan dogma bahwa batu bara itu kotor gitu ya. Diperkenalkanlah sebuah energi baru yang bernama migas. Pada saat itu diklaim bersih gitu. Nah, padahal hari ini migas itu mendapatkan dogma yang sama. Oh, migas itu kotor gitu. Maka lakukanlah CCS. Jadi toh ketika migas dikembangkan, batu bara pun tetap dibutuhkan gitu, untuk menjadi fundamental case dari energy supply. Sehingga nantinya ketika kita coba emerging gitu, ke depan kita bicara hidrogen, ke depan kita bisa bicara gas hydrates, ke depan kita bicara amonia misalnya. Tapi sepertinya tidak bisa menafikan bahwa batu bara dan migas itu akan zero sama sekali. Jadi yang ada akan lebih ke balancing energy sources mix gitu ya. Tapi tidak akan tersubstitut dengan sumber-sumber energi yang baru. Begitu Mbak Mediana. Baik, terima kasih Mas Andar. Kita masih beri kesempatan untuk pertanyaan terakhir ya Mas ya, kita jawab. Dari Julfian, graduate student. Terima kasih pemaparannya Pak, sangat bermanfaat sekali. Saya ingin bertanya, apakah saat ini sudah ada dalam regulasi negara terkait kebocoran CO2 yang muncul puluhan tahun setelah penutupan fasilitas penyimpanan? Kalau itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, negara atau operator? Silakan Mas Andar. Oke, baik. Terima kasih Julfian ya. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan liability. Jadi liability ini memang nanti dibedakan. Teman-teman bisa lihat Permen 14 tahun 2024 dan juga ada Perpres turunannya, Perpres yang menjadi cascading dari permen tersebut gitu ya. Itu menyebutkan aspek liability.
Jadi memang liability itu ketika masa operasi itu menjadi tanggung jawab dari entitas bisnis jika terjadi kebocoran. Nah, jika sebuah proyek sudah diselesaikan dan dikembalikan ke negara dalam artian sudah lewat dari tanggung jawab liability perusahaannya, maka memang kurang lebih itu akan menjadi tanggung jawab negara. Jadi dari aspek liability itu sudah diatur dengan cukup detail dan jelas di Perpres dan Permen. Tapi dari perspektif engineering maupun juga geoscience, yang perlu ditekankan juga adalah aspek liability itu sebenarnya bukan hanya transfer resiko dan tanggung jawab, tapi ada beberapa tahapan yang sudah dan perlu dilakukan sebelum, ketika, dan sesudah transfer liability itu dilakukan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dan perlu menjadi checklist gitu ya, sebelum nantinya kita transfer liability itu dari entitas bisnis ke negara. Jadi kalau kita mau downstreaming dari yang sangat upstream, bagaimana sebuah basin dipilih, kemudian regional area di mana, sampai dapat ke lokal, sampai dapat ke site titik injeksinya, kemudian dari sebelum injeksi CO2 dilakukan, ketika CO2 injeksi dilakukan, dan setelahnya yang akan dimonitor dengan tadi skema MMV, Monitoring Measurement Verification. Kemudian setelah beyond dari economic dan juga license limit, proyeknya akan berhenti, itu kemudian masih dimonitor dalam kurun waktu tertentu, hingga kemudian setelah selesai liability dari entitas bisnis dikembalikan ke negara, itu oleh proses panjang yang masing-masing dikawal oleh technical compliance dan juga economic coverage gitu, baik secara langsung maupun lewat insurance gitu ya. Jadi memang akan perlu dilakukan liability transfer, tapi di balik itu semua, reservasi dari sisi keteknikan maupun keekonomian itu menjadi faktor penting yang akan selalu perlu dijaga pada tiap masing-masing proses liability. Begitu, semoga menjawab, Zulfian. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam pembahasan kita. Dan secara khusus juga terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Mas Andar. Saya yakin para peserta semuanya senang sekali mendapatkan pencerahan, tapi saya mungkin yang sedih, Mas Andar. Kenapa, Mas Andar? Karena saya sudah berusaha memahami, tapi saya nggak paham-paham karena background saya bukan di geologi. Sedikit-sedikit Pak Alvin. Iya, tapi saya yakin luar biasa dari ketenangan Mas Andar menyampaikan dan runtut sekali. Saya yakin ini memberikan pencerahan. Semoga Mas Andar di lain waktu berkenan juga memberikan sharing session di materi-materi yang lain. Sebelum kita akhiri, kami minta kesediaan kita semua para peserta agar membuka video masing-masing supaya kita boleh foto bersama dengan narasumber kita. Tentu MC-nya juga ikut-ikutan tenar lah pagi ini. Mari silakan dibuka video kita masing-masing. Nanti rekan kami akan memandu untuk pengambilan gambarnya. Silakan Bapak Ibu, kita buka video masing-masing semuanya. Mari kita tunjukkan ekspresi terbaik kita. Bagi yang belum sempat menggunakan virtual background yang sudah kami kirim, tidak apa-apa. Kalau masih sempat mendownload, silakan. Mari yang lain yang belum membuka videonya masing-masing. Di sini peserta ada 114 akun yang join, termasuk narasumber dan juga MC. Masih di mute tadi, Mas Andar? Sudah, baik. Siap, aman Pak Alvin. Oke. Silakan Mas Dabu yang sudah siap dengan kamera terbaiknya memberikan aba-aba.
Silakan Mas Dabo atau Mbak Nanda kah? Mas Dabo atau Mbak Saya Dita? berikan aba-aba ya, Pak Oke, Alvin. silakan Mbak Dita. Oh ya, Izin saya silakan. berikan Capture aba-abanya. ya. Oke, silakan Mas Dabu. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin kita coba sekali lagi. Ini sebenarnya karena pesertanya luar biasa banyak, jadi nggak cukup ya. Oke, kita coba ganti ke together mode ya ini. Nah, ya, kursinya semoga bisa cepat penuh. Oke, baik, berikutnya together mode. Oke, kita tunggu sebentar, masih akan gabung. Oke, baik, kita akan putus sekali lagi. Oh, ini oke. Siap, Bapak Ibu, baik. Kita akan foto bersama kembali. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dabu. Terima kasih. Bapak Ibu, seluruh peserta sharing session ini tentu kita sangat berterima kasih seandainya ini dikomersialkan materi seperti ini pasti sangatlah mahal. Ya, apalagi sekelas Mas Andar dengan kapasitas beliau yang luar biasa. Kami dari panitia mau menyampaikan apresiasi berupa memento dalam bentuk sertifikat penghargaan. Silakan Mbak Dita atau Mas Dabu disampaikan. Silakan ditampilkan. Baik, saya izin membacakan Mas Andar. Sertifikat apresiasi diberikan kepada Dr. Duandari Ralanarko, Lead Geoscientist Project Carbon Management, Upstream Business Development Pertamina Hulu Energy, sebagai pembicara pada sharing session dengan topik Understanding Carbon Capture Storage atau CCS and Carbon Capture Utilization Storage atau CCUS 101 for K3S. Jakarta 11 Maret 2026, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi SKK Migas dari Bapak Indra Julkarnain. Kiranya sertifikat apresiasi ini berkenan boleh diterima oleh Mas Andar dan boleh kita semua peserta memberikan reaction yang terbaik, applause atau laugh kita boleh berikan. Baik, terima kasih. Demikian ini banyak sekali yang memberikan apresiasi Mas Andar. Semoga jadi berkah selalu buat Mas Andar dan juga bagi kita semua yang mendengar, yang sudah mengikutinya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Ya, untuk ucapan cakepnya boleh di tempat masing-masing saja. Ya, jajan takjil jumlahnya 5. Cakep ya. Jangan lupa siapkan juga teh leci. Cakep gitu ya. Mari terus belajar bersama. Semoga semakin cerdas di bulan suci. Sebagai akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sharing session yang berikut di sesi lainnya. Kita berikan aplaus yang terbaik buat Mas Andar. Terima kasih Mas Andar. Dan rekan-rekan sekalian. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut serta. Bagi yang mau live room, boleh silakan live room. Dan juga kepada para graduate, para student yang sudah bergabung, kami juga berterima kasih sudah meramaikan event yang berharga ini. Jangan lupa mengisi link presensi dan evaluasi seperti yang ditampilkan di layar ini.
Baik, silakan boleh mengisi link presensi dan feedback seperti barcode yang sudah ditampilkan di screen. Sama-sama terima kasih Bu Sanon yang sudah membuka event ini. Makasih Bu Uni, perwakilan dari SKK.